Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani. Saya mahasiswi semester 5 jurusan Bimbingan Konseling Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baik, di video kali ini saya akan menampilkan layanan konseling individual dengan teknik pendekatan behavioral dan pendekatan khusus kontrak perilaku. Dalam video kali ini saya membuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester teknik laboratorium. Kepada teman-teman dan ibu dipersilahkan untuk menonton. Sekian, terima kasih. Sebelum menonton, mari kita simak tentang pendekatan yang akan digunakan. Waalaikumsalam. Nyaman duduknya, nak? Udah, Bu. Nah, alhamdulillah ya. Oh iya, kamu namanya Yasmin ya? Iya, Bu. Kalau nggak salah ibu, yang benar? Iya, Bu. Anak kelas 12 IPS 2. Iya, Bu. Yang wali kelasnya Ibu Nuri. Iya, Bu. Nah, baik. Kamu apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, baik ya. Sebelumnya tadi masuk pelajaran apa? Bahasa Inggris, Bu. Bahasa Inggris. Kamu suka pelajaran bahasa Inggris? Nggak suka, Bu. Soalnya nggak paham, nggak pandai. Oh, gitu ya. Memang dari kapan nggak sukanya? Apa baru-baru ini karena gurunya atau gimana? Dari dulu juga sih, Bu. Tapi sekarang ini memang nggak suka karena gurunya itu kurang enak dalam pembelajarannya gitu, Bu. Tapi kamu udah mencoba untuk memahaminya nggak? Udah. Ada berusaha nggak? Ada, Bu. Oh, ada berusaha ya. Oh, itu udah bagus juga itu. Kalau bisa kamu itu, kalau kamu coba memahaminya, kamu coba dulu sukai pelajaran bahasa Inggris itu. Nanti kan lama-lama kamu jadi penasaran kamu jadi ingin tahu gitu. Iya, Bu. Kalau ini pelajaran yang kamu sukai apa? Agama Islam, bahasa Indonesia, sama sejarah, Bu. Alhamdulillah banyak juga ya. Iya, Bu. Kalau di sekolah kamu ada ikut eskul atau kamu kesenangannya apa gitu? Ikut eskul nggak ada, Bu. Tapi kesenangan saya tuh hobinya cuma nyanyi aja, Bu. Oh, menyanyi. Kan di sekolah kita ini juga ada eskul sendera tasik ya kan? Ada tari, kan kamu bisa menyalurkan bakat kamu ke situ. Iya, Bu. Tapi saya ada suatu hal kepentingan, saya tidak bisa ikut itu tersebut, Bu. Oh, gitu ya, nah. Oke, apa? Oh iya, sebelumnya kamu tahu nggak kenapa ibu panggil kamu ke sini? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu ya. Jadi gini, Yasmin, ibu dapat laporan dari wali kelas kamu bahwa katanya tuh kamu tuh sering terlambat datang ke sekolah. Belakangan hari ini, 2 hari ini juga ibu perhatikan kamu itu juga sering terlambat. Memang betul kata wali kelas kamu. Dan juga guru mata pelajaran banyak yang menyampaikan kepada ibu bahwa pada saat jam istirahat kan itu lonceng berbunyi, kamu itu jarang sekali masuk tepat waktu gitu. Nanti guru udah masuk 15 menit, kamu baru masuk gitu, Yasmin. Apa betul? Iya, Bu, betul. Kalau boleh tahu, apa yang menyebabkan kamu bisa terlambat itu datang ke sekolah? Kalau ibu, kamu tenang aja. Apapun yang kamu ceritakan nanti bakal ibu rahasia, karena di sini kita mempunyai profesional konselor atau sebagai guru BK itu ada mempunyai asas kerahasiaan. Jadi semua yang kamu ceritakan nanti bakal aman sama ibu, tidak akan bocor kemana-mana. Jadi kamu bicara saja secara terbuka, ibu akan menjaga rahasia kamu. Itu emang udah pasti disimpan kan, Bu, rahasianya? Iya, kamu tenang aja, ibu pasti simpan ya, nak. Baik, Bu. Jadi pertama alasan Yasmin terlambat datang ke sekolah itu, Bu, Yasmin bantu orang tua Yasmin, Bu. Orang tua Yasmin buat kue gitu, Bu. Jadi pagi-pagi Yasmin udah bantu dia ke pasar buat gorengan, buat kue-kue bermacam. Apalagi Yasmin tinggal sama ibu Yasmin dan abang Yasmin, dan ibu Yasmin lah sebagai tulang punggung keluarga di rumah itu, Bu. Jadi mau nggak mau Yasmin harus bantu orang tua Yasmin, Bu. Jadi itulah salah satu alasannya Yasmin terlambat datang ke sekolah, Bu. Oke, kalau boleh tahu, kenapa ibu kamu yang jadi tulang punggung keluarga, ayah kamu? Soalnya ayah saya sudah lama meninggal gitu, Bu. Oh, maaf Dari ya, saya Yasmin. lahir, Bu. Nggak apa-apa. Abang kamu itu usianya berapa? Kenapa tidak dia menjadi tulang punggung keluarga? Soalnya dia masih sekolah juga, Bu. Oh, masih sekolah abangnya. Jadi Yasmin sama abangnya ini sama-sama sekolah. Yasmin kan kelas 12, abangnya? Baru tamat ini lah, Bu. Oh, baru tamat. Yasmin kan baru masuk ini ya, baru naik ke kelas 12. Berarti cuma beda setahun.
Dulu abangnya sekolah sini juga. Iya bu. Siapa namanya? Siapa bu? Siapa? Ricky bu. Oh, Bang Riki. Iya, Oh, tamatan tahun kemarin berarti ya Bu, kan? angkatan kemarin. Oke, Yasmin. Kalau boleh tahu, emang jarak dari rumah ke sekolah jauh ya? Rumah Jauh, kamu Bu. di mana? Jauh bu, rumah saya di gak jauh dari sekolahnya bu. Apalagi saya pergi sekolah jalan kaki bu. Kamu jalan kaki. Iya, Bu. Kenapa tidak diantar abangnya? Kami tidak punya kendaraan bu. Kira-kira berapa menit biasanya kamu dari rumah ke sekolah gitu? Adalah sekitaran 20 menit atau 25 menit lah bu, kalau nggak macet. Kadang kan apalagi kalau hari sekolah kan macet kan bu gitu. 20 menit itu lumayan jauh juga ya. Jadi kamu ke sekolah dalam keadaan berkeringat lah gitu Iya, seringnya. keringat tuh, apalagi nanti kalau udah datangnya bukan saya ngos-ngosan nih lari kan bu, Iya. ngejar waktu supaya tepat waktu, selalu terlambat tuh bu. Jadi bisa dibilang bukan baru kali ini aja kamu terlambat, tapi udah sering ya Iya kan. bu, sering. Terus kamu itu bangun pagi itu jam berapa kira-kira? Ada orang ngaji-ngaji subuh tuh saya udah bangun tuh bu, udah misalnya bungkusan kue, misalnya kayak dadar gulung tuh diplastikkan lagi, masukkan ke tempat kue, susun gitu. Nah, setelah bantu orang tua kamu, sampai jam berapa kira-kira itu mempersiapkan Siapkan tuh kue-kuenya? sampai jam 5 lewat. Habis itu, Mandi, saya siap-siap ke sekolah, sambil pas mau pergi ke pasar langsung pakai bis sekolah. oh kamu ke pasar dulu gitu? Iya, nganter ibu saya sama kuenya gitu. Membantu ibu kamu Iya. jualan, Masya Allah. Setelah sampai di sekolah, rupanya gerbang sudah tertutup. Jadi saya bilang, bu mohonlah bu, saya terlambat bu, tidak bisa, kamu sering terlambat katanya. Jadi itu yang jaga gerbang kan kami tuh dikasih hukuman langsung sama Iya. mereka. Biasanya disuruh ngapain? Biasanya ada yang ngepelkan WC, bersihkan WC, Iya. cabut rumput tanaman. Oke, ibu lihat semalam kamu Iya, Bu. dihukum sama bapak yang piket di depan, kamu nyabut rumput, ibu Iya, Bu. lihat. Oh, jadi itu alasannya. Terus kira-kira kalau waktu jam pelajaran kenapa? Kalau waktu jam Kamu pelajaran, itu sering telat juga Oh. kan, itu udah masuk ke kelas kan? iya bu, Hah. kan itu kan ada waktu istirahatnya kan bu. Iya, Yasmin 20 menit. Iya, Yasmin bawa kue juga bu untuk diapakan ke kawan-kawan atau kakak kelas atau adik kelas yang sleting Berjualan gitu. jualan kue gitu bu. Jadi Yasmin kadang nunggu orang nunggu balikan duitnya dulu, apanya gitu bu. Jadi makanya itu lama ya. Iya bu, lama masuk. Kalau kamu menjajakannya di kantin apa dari kelas ke kelas? Kelas gitu? ke kelas. Berapa banyak yang kamu bawa dagangannya biasanya? 4 atau 3 macam kue lah bu. Jadi selalu habis gitu. Alhamdulillah lah bu. Kenapa kamu berjualan di sekolah? Untuk menambah uang sampingan juga bu. Kadang kan di pasar belum tentu habis, jadi nggak habis di sini, habis di situ, di sekolah gitu. Iya, tapi kan di sekolah kita ada peraturan itu siswa tidak boleh berjualan atau guru pun tidak berjualan karena bukannya melarang, tapi kan itu demi kenyamanan, demi kamu juga. Kita kan di sini tempatnya untuk belajar ya kan. Bisa juga kamu nanti tuh jangan berjualan di sekolah, atau jualannya tuh pulang sekolah gimana? Kalau jualan pulang sekolah itu nggak ada yang mau beli pasti bu, ya kan, apalagi kuenya kue basah. Oh ya, lagian pun uang udah habis. Uang juga pun ya. udah habis juga. Kalau soalnya nanti kalau ketahuan kepala sekolah kamu bisa kena sanksi. Kamu udah mengetahui hal itu? Belum bu. Jadi kalau kamu udah tahu kayak gini, masih mau berjualan lagi? Mungkin ada kemungkinan enggak, mungkin bu, enggak. Karena kan ini demi kebaikan kita semua ya kan. Kalau masalah rezeki itu nanti bisa dapat di tempat lain, ibu yakin itu. Nah, kamu sadar nggak dari keterlambatan kamu ini, kamu bisa banyak mendapatkan hal negatif? Banyak bu. Yang pertama saya pasti akan kehilangan banyak pelajaran. Apalagi saya bentar lagi kan mau ikut ujian lagi tuh kan bu. Ujian nasional ya. Takutnya nanti nggak lulus, sia-sia orang tua saya membiayai saya kan bu. Nah, itu kan kamu tahu kan, apalagi penilaian guru itu terhadap bukan hanya keaktifan, penilaian terhadap nilai sehari-hari, tapi juga itu tepat waktu juga dinilai. Disiplin ya bu. Iya, disiplin waktu itu terutama juga di sekolah kita ini kan menanamkan kedisiplinan yang penting kan. Jadi di sini ibu mau memberitahu kepada kamu atau memberikan pilihan kepada kamu. Ini tergantung kamu lagi ya kan. Kan di sekolah kita ini tidak boleh gitu sering terlambat. Nanti juga akan berpengaruh ke nilai kamu ke depannya, apalagi kamu sudah kelas 12 ya kan. Kalau bisa kamu itu kan bisa memanage waktu. Misalnya tadi kamu jam berapa bangunnya? Orang azan-azan masjid bu. Jam 4. Jam 5 lah bu. Jam 5. Itu malamnya kamu itu tidur jam berapa?
Siap Isa saya sudah tidur Bu. Oh, tapi mata pelajaran atau buku-buku sudah dimasukkan? Sudah siap sholat langsung masuk. Tapi kamu kata guru-guru juga sering itu nggak ngerjain tugas karena mungkin kamu lupa gitu. Ya, kadang iya Bu, kadang saya lupa Bu, kadang ada capek buat kue kan Bu. Ya, ibu maklum kok, ibu maklum. Tapi kan itu juga kewajiban kamu. Gimana pun juga nanti kan ini berguna ke depannya untuk kamu kan. Di sini kan kamu tugasnya untuk belajar bukan bekerja. Jadi kalau misalnya kamu tidur siap Isa, itu kamu kan bangunnya jam 5 kan. Bisa juga kamu mengaturnya dengan lebih cepat bangun gitu. Misalnya jam 4 sudah bangun, bisa kira-kira. Insya Allah Bu. Kamu mau nggak gitu kalau bangun jam 4 gitu? Sebenarnya sih keberatan ya Bu, tapi saya insya Allah berusaha untuk saya sendiri dan untuk orang tua saya yang untuk masa yang akan datang. Iya, ini kan untuk kamu juga dan juga untuk mengikuti peraturan sekolah. Nah, tadi kan kamu jam 4 ini misalnya bangun kan jam 4. Buatlah jam 5 itu udah siap kamu membantu ibu kamu. Udah siap kan? Setengah 6 itu jam 5 lewat 10 itu kamu udah membantu ibu kamu ke pasar. Nanti nyiapkan jualannya 20 menit. Dan 20 menit lagi ke sekolah itu kamu masih jam setengah 7. Pasti kamu tidak akan terlambat. Bisa kira-kira apa keberatan? Apa kamu punya rencana lain gitu untuk tidak datang ke sekolah terlambat? Insya Allah Bu, saya lakukan apa yang Ibu ajarkan kepada saya. Kamu ini udah mau berusaha ya kan? Di sini ibu mau ada yang namanya kontrak perilaku. Nah, nanti di sini misalnya Yasmin ini kan ingin berubah dari perilaku yang negatif ke perilaku yang positif. Nah, nanti kalau Yasmin ini misalnya bisa menerapkan perilaku positifnya, kita akan buat perjanjian di mana nanti kalau Yasmin bisa menerapkan itu, ibu akan berikan Yasmin hadiah. Hadiahnya terserah Yasmin. Tetapi kalau Yasmin masih dalam seminggu ini masih tetap terlambat ke sekolah, tapi kan tadi udah pandai mengatur waktunya kan, masih tetap terlambat ke sekolah, ibu akan memberikan hukuman kepada Yasmin. Gimana, setuju? Setuju Bu. Kalau gitu Yasmin setuju kan? Tidak keberatan sama sekali, tidak terpaksa. Nah, kalau gitu ini ada kertas, Yasmin tulis nama Yasmin, dan Yasmin tulis nama Yasmin dulu ya. Nama, kelas. Nggak ada isi penanya Bu. Oh iya. Oh, ini yang ada isi penanya Yasmin. Maaf ya. Apa tadi Bu? Nama Yasmin ditulis ya. Nah, kelasnya. Apa lagi Bu? Kelas tadi udah? Udah. Oke, tadi baru perilaku negatif Yasmin. Yang tadi tuh perilaku yang berdampak negatif tadi. Apa tadi? Saya tadi apa Bu? Terlambat ke Oh, sekolah. datang terlambat ke sekolah. Telat masuk kelas saat jam masuk setelah istirahat. Setelah istirahat. Jarang mengerjakan tugas kan Bu? Iya. Nah, itu kan perilaku negatifnya. Tugas. Nah, kalau sekarang itu perilaku positif yang kamu harapkan yang bisa merubah ini, perilaku negatif ini. Misalnya tadi kamu terlambat datang sekolah, yang kamu harapkan agar menjadi positif apa? Tidak terlambat datang ke sekolah lagi begitu. Datang ke sekolah tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu, ya benar. Mengumpulkan tugas. Masuk kelas tepat waktu. Masuk kelas sesuai lonceng berbunyi. Iya. Mengerjakan tugas sekolah. Dengan tepat waktu. Nah, ini aja Bu. Oke, itu aja ya. Positif. Boleh Ibu tengok. Oke, ini nantinya bakal jadi kontrak perilaku kamu ya bersama ibu ya. Ini udah kita setujui Jadi Bu, bareng-bareng. misalnya berarti kalau misalnya Yasmin melanggar misalkan ya Bu, itu ibu panggil kembali Yasmin atau gimana tuh Bu? Oke, sekarang Ibu jelaskan. Nah, yang pertama itu kan kamu tadi perilaku negatif kamu terlambat ke sekolah. Yang kedua itu jarang mengerjakan tugas. Yang ketiga itu sering terlambat saat
jam istirahat dan masuk lagi ke kelas, itu jam pelajarannya kan. Jadi nanti di sini kalau kamu bisa merubah hal negatif yang tadi itu ke hal positif, misalnya tadi kan dari terlambat menjadi datang tepat waktu dan tidak terlambat. Nah yang kedua itu jarang mengerjakan tugas menjadi sering mengerjakan tugas, dan yang ketiga itu tidak telat lagi saat masuk ke kelas dari jam istirahat itu. Jadi kalau kamu bisa menerapkannya dalam seminggu ini, tadi kan ibu janji ibu bakal kasih kamu hadiah. Nah sekarang tergantung Yasmin mau hadiah apa. Apa aja ibu kasih Yasmin terima. Nah, jadi ibu yang nentukan ini. Nggak mungkin lah Yasmin yang menetapkan. Iya, siapa tahu kan. Oke, gimana kalau nanti kalau kamu bisa menerapkannya hal-hal positif ini, ibu kasih kamu hadiah alat tulis beserta kotak pensil Diana. Berguna juga kan untuk kamu. Nah, apa kamu mau? Mau bu. Nah, tapi kalau kamu tidak bisa menerapkan dalam seminggu ini, ibu ada hukuman nih untuk kamu. Gak apa-apa kan? Terapkan perilaku ini pakai waktu gitu bu, kurun waktu. Iya, kan ini cuma masa percobaan kontrak perilaku Misalnya Yasmin ini. mencapai target sebelum waktunya. Ya nggak bagus juga. Ini kan bukan masalah untuk mencapai targetnya, tapi ini untuk guna ke depannya, untuk kamu ke depannya biar bisa terbiasa. Kita coba masa percobaan seminggu ini. Mudah-mudahan kamu bisa terlatih atau bisa lebih bersemangat gitu. Nah, kalau kamu tidak bisa menerapkannya dalam seminggu ini atau tetap selalu datang telat, tidak mengerjakan tugas, sering telat masuk kelas, setelah istirahat masuk lagi telat kamunya kan. Nah, ibu kasih hukuman. Kalau kamu hukuman apa? Apa aja bu, tapi asalkan jangan memberatkan saya. Iya, tidak. Gimana kalau ibu suruh untuk hal yang bermanfaat ya? Ibu suruh kamu membantui Pak Anto mencabut rumput, gimana? Boleh bu. Nggak keberatan kan? Enggak. Kan ini untuk, ya kan dapat pahala juga ya kan? Orang kan bu. Oke, jadi kamu nggak keberatan ini? Jadi bukan saya kan udah saya udah menjalankan target saya yang ibu kan tentang kontrak pelaku itu bu. Saya jumpai ibu atau ibu menjumpai saya. Ibu nanya gimana hasilnya Yasmin perkembangannya. Iya, ibu kan nggak akan nanya kamu dulu. Oh, jadi Nanti kan ibu melihat perkembangan kamu sendiri, ibu pantau kamu bersama dengan wali kelas yang lain gitu, bersama yang tiket di gerbang, kan bisa ibu pantau. Jadi kamu gini Yasmin, kamu melakukan ini untuk diri kamu sendiri, bukan untuk siapa-siapa, begitu. Bukan untuk ibu, bukan untuk sekolah, tapi untuk masa depan kamu ke depannya, untuk orang tua yang akan kamu banggakan nantinya. Ya kan? Iya bu. Kamu sayang kan sama orang tua kamu? Sayang kali bu. Gimana pun orang tua kamu itu pasti ngerti gitu. Nggak kan misalnya membantu biasanya 20 menit, pasti orang tua kamu pasti sering kan itu nyuruh kamu, udahlah pergi sekolah sana. Iya, Bu. Nggak usah bantu ibu lagi gitu kan. Kalau misalnya disuruh kayak gitu, bantu juga tapi nggak usah terlalu lama gitu. Bisa kan? Bisa bu. Orang tua kamu, ibu yakin 100% yakin pasti mengerti dengan keadaan anaknya. Iya bu. Baik, kira-kira setelah ada yang mau ditanyakan lagi setelah kita mengobrol dari tadi? Alhamdulillah tidak ada bu. Saya sudah sangat memahaminya dan menangkap semua yang apa ibu jelaskan tersebut. Berguna bagi kamu? Berguna. Kamu merasa lebih ada jalan keluar untuk masalah kamu ini? Iya bu, ada. Jalan keluar. Alhamdulillah ya, sudah ada perubahan. Mudah-mudahan kedepannya kamu bisa menerapkan ini semua bukan hanya untuk kehidupan di sekolah, tapi di luar rumah, dan untuk kedepannya lagi kamu itu bisa lebih memanage waktu kamu. Iya bu, amin. Ibu berharap itu bisa menjadi bukan hanya karena hadiah kamu mau berubah ya, tapi ini sebagai pemicu atau pengacu biar kamu lebih semangat lagi tuh gitu ya kan. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada bu. Baik, ibu akan jadi evaluasi untuk pertemuan kali ini. Kamu bisa lebih memahami atau bisa lebih mengatur waktu kamu ya di masa yang akan datang ya Yasmin. Kamu bisa agar merubah perilaku yang negatif kamu menjadi lebih positif lagi, agar nantinya berguna untuk masa depan kamu. Oke Yasmin. Baik bu, makasih ya bu atas konselingnya hari ini. Ibu mau konseling Yasmin, tanya gimana Yasmin kok bisa terlambat. Jadi kan ibu tahu penyebabnya kan bu, Yasmin kenapa terlambat alasannya. Ibu udah mengerti sekarang. Jadi ibu bisa sharing kepada guru mata pelajaran Yasmin, wali kelas. Soalnya nanti kalau Yasmin pasti nggak akan percaya. Iya ibu tahu wali kelas kamu, nanti ibu yang menyampaikan, nanti ibu koordinir ke wali kelas, ke mata pelajaran lain. Tetapi kamu juga harus berubah gitu kan. Bukan kami pihak sekolah tidak mau mengerti, tetapi kita saling
memahami satu sama lain. saling mengerti. Iya, di sini kan kita ada profesional dalam pendidikan, ya kan. Kamu juga ada kewajiban dengan orang tua kamu, tetapi kamu tidak boleh melupakan kewajiban kamu di sekolah sebagai siswa, begitu. Baik. Kamu boleh setelah ini ada masuk lagi? Ada, Bu. Oke, nanti terlambat lagi. Ya. Kita akhir aja konseling hari ini ya. Kita bertemu di lain hari dengan kamu yang lebih baik lagi. Amin. Ya. Kasih ya, Bu. Ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ya, hati-hati ya, Nak.